Halo seluruh jemaat GKI RE Marta Dinata, baik itu yang berdomisili di Ciputat pun juga yang berdomisili di Tonjong. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya Pendeta Dina. Nah, kali ini kita masih di Pekan Doa Prapentakosta. Saat ini saya mengajak saudara-saudara untuk membaca Galatia 6 ayatnya yang ke-9a. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapa di antara kita yang tidak pernah merasakan kejenuhan, bosan? Apalagi saudara-saudara tak terasa pandemi COVID-19 sudah kita alami lebih dari 1 tahun lamanya. Bayangkan saudara-saudara, sudah lebih dari 1 tahun kita mengalami pandemi ini. Kita harus menggunakan masker kemana-mana. Kita harus membatasi diri kita untuk hadir dalam kebaktian, untuk datang ke sebuah acara. Sungguh suatu hal yang membosankan. Apalagi saudara-saudara, kalau kita saat ini beberapa kali harus merasakan yang namanya WFH. Ya, itu membuat kita menjadi jenuh ataupun bosan. Pernah beberapa kali saya bersama dengan tim pelawat, saya datang ke rumah saudara-saudara, opa oma kita, dan opa oma kita menyampaikan bahwa merasa jenuh atas situasi yang saat ini telah dirasakan. Situasi pandemi COVID yang seharusnya bisa beribadah, tetapi karena COVID pada kali ini mereka tidak bisa beribadah bersama di gereja. Dan hal itu membuat mereka menjadi jenuh, merasa bosan. Harus beribadah dengan menggunakan HP. Ya, itu suasana yang bosan dan mereka sangat rindu untuk bergabung bersama, beribadah bersama di gedung gereja kita saat ini. Dan terlebih lagi saudara-saudara, mereka pun juga rindu untuk bertegur sapa dengan saudara-saudara, bersekutu bersama dengan kita semuanya. Saudara-saudara, boleh saja kita merasa jenuh atau boleh saja kita merasa bosan dengan situasi saat ini. Itu sah-sah saja. Itu menjadi tanda bahwa sesungguhnya dalam hati kita merindukan situasi yang lebih baik. Kita merindukan situasi yang lebih baik dari yang saat ini. Kita merindukan situasi yang jauh lebih menyenangkan ketimbang saat ini. Sah-sah saja saudara-saudara. Dan ketika berbicara mengenai jenuh, alangkah bedanya kalau kita kaitkan dengan teks kita saat ini. Kita boleh saja jenuh dengan rutinitas. Kita boleh saja jenuh dengan situasi saat ini. Tetapi kita tidak boleh jenuh untuk berbuat baik. Sebagaimana tadi dalam bacaan kita, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Kita diminta supaya kita jangan jemu berbuat baik. Artinya tidak bosan, tidak mengeluh dan tidak lelah untuk melakukan perbuatan baik. Mengapa saudara-saudara kita tidak boleh lelah? Mengapa saudara-saudara kita tidak boleh jenuh? Kita tidak boleh bosan ketika kita berbuat baik. Saya diingatkan pada sebuah lagu yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudara tahu ya, hidup ini adalah kesempatan. Artinya hidup yang dianugerahkan Tuhan pada saat ini pada kita semuanya adalah sebuah kesempatan. Di mana kesempatan yang Tuhan anugerahkan ini harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena kita tidak akan pernah tahu kapan Tuhan akan mengambil kesempatan itu. Karena kita tidak akan pernah tahu kapan hidup kita akan berakhir. Karena kita tidak akan pernah tahu kapan kesempatan itu akan berakhir. Dan selagi masih ada kesempatan saudara-saudara, firman Tuhan meneguhkan kita supaya kita terus berbuat baik.
Jangan jemu berbuat baik. Jangan bosan berbuat baik. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau kita berbuat baik namun kita harus mendapat perlakuan yang tidak baik dari orang lain? Saudara-saudara, saya juga teringat salah satu quote dari Mother Teresa yang mengatakan demikian. Jika ketika kita berbuat baik tapi dinilai tidak baik oleh orang lain, maka teruslah berbuat baik. Bukan untuk manusia, saudara-saudara, tetapi berbuat baiklah untuk Tuhan. Dan itulah saudara-saudara yang membuat kita tetap teguh, membuat kita tetap yakin bahwa seberapapun sulit, betapapun sulitnya ketika kita berbuat baik, namun ketika kita menyadari bahwa kita harus berbuat baik untuk Tuhan, maka segala sesuatu dapat kita lakukan bersama dengan Tuhan. Berbuat baik, saudara-saudara, bisa dilakukan dengan hal-hal yang sederhana. Misalnya, bagaimana ketika kita melihat saudara-saudara kita yang mengalami kesusahan, ataupun ketika kita melihat ada saudara-saudara di tengah kita yang sudah lama tidak bergereja. Hal sederhana dalam perbuatan baik. Kita perhatiin saudara kita yang sudah lama tidak hadir gereja. Berbuat baik walaupun kecil yang kita lakukan. Tetapi saudara-saudara, jika saudara-saudara melakukannya dengan cinta yang besar, saya percaya pasti akan menjadi berkat bagi siapa saja. Oleh karena itu saudara-saudara, janganlah jemu berbuat baik. Selagi hidup masih ada kesempatan, mari kita pergunakan untuk berbuat baik. Terima kasih semuanya saudara-saudara, Tuhan memberkati kita.